Pernahkah kita merasa lelah mengejar dunia, namun kebahagiaan selalu terasa rapuh? Meski harta telah terkumpul, jabatan tinggi telah diraih, dan popularitas tampak gemerlap, hati tetap kosong. Fenomena ini bukan kebetulan. Dunia, dengan segala daya tariknya, memang bersifat sementara dan tidak abadi. Ia seperti fata morgana, indah dari jauh, namun ilusi ketika dijangkau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya anak Adam memiliki 2 lembah emas, niscaya ia akan menginginkan yang ketiga, dan tidak akan memenuhi mulut anak Adam kecuali tanah. Hadis ini mengingatkan kita bahwa manusia tidak pernah puas mengejar dunia. Semakin dicari, semakin menjauh. Dunia adalah tempat singgah, bukan tujuan akhir. Sementara itu, akhirat adalah kampung halaman abadi. Ketika hati tertambat pada dunia semata, kehidupan terasa penuh gelisah dan ketidakpuasan. Namun, ketika hati fokus pada akhirat, dunia justru mengikuti dengan sendirinya. Fenomena ini bukan sekadar teori, melainkan pengalaman para nabi, sahabat, dan ulama sepanjang sejarah. Nabi Sulaiman AS, misalnya, diberi kerajaan yang tiada bandingannya. Jin dan hewan tunduk pada perintahnya, namun hatinya tetap tunduk pada Allah. Nabi Yusuf AS yang pernah dipenjara dan difitnah justru diangkat menjadi penguasa Mesir karena kesabaran dan ketakwaannya, bukan karena ambisi duniawi. Sahabat Nabi seperti Umar bin Khattab yang sederhana, Utsman bin Affan yang kaya raya namun dermawan, dan Ali bin Abi Thalib yang miskin tapi berwibawa. Mereka menunjukkan bahwa fokus pada akhirat membawa dunia mengikuti, bukan sebaliknya. Ulama klasik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Bukhari tidak mengejar popularitas. Namun ilmu mereka menjadikan nama mereka harum hingga ratusan tahun setelah wafat. Rezeki pun mengikuti pola serupa. Al-Quran menegaskan dalam QS At-Talaq ayat 2-3, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki bukan semata hasil kerja keras atau kecerdasan manusia, tapi keberkahan dari Allah. Banyak orang bekerja keras tanpa henti, namun hidup tetap sempit. Sementara yang sederhana, fokus pada ketakwaan, justru rezekinya cukup dan hati damai. Lalu bagaimana menata hidup agar dunia dan akhirat seimbang? Pertama, perbaiki hubungan dengan Allah. Jagalah sholat dengan khusyuk, perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak doa dan zikir. Kedua, niatkan semua aktivitas dunia sebagai ibadah. Bekerja bukan hanya untuk gaji, tetapi untuk memberi nafkah halal. Belajar bukan hanya mengejar gelar, tetapi menuntut ilmu agar bermanfaat bagi umat. Berdagang bukan hanya mengejar keuntungan, tetapi membuka lapangan kerja dan bersedekah. Ketiga, biasakan hidup sederhana. Ambil secukupnya dari dunia, gunakan untuk kebaikan, sisanya kembalikan kepada Allah. Terakhir, selalu ingat kematian. Menyadari kefanaan hidup dunia membuat hati tidak terlalu tergila-gila dengan kesenangan sementara. Sejarah juga memberikan teladan kontemporer. K.H. Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, hidup sederhana, namun memberi pengaruh besar bagi umat. Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki, ulama Makkah kontemporer, menebarkan ilmu dan keberkahan tanpa mengejar dunia. Mereka menegaskan prinsip, fokus pada akhirat, dunia mengikuti. Fokus pada akhirat bukan berarti meninggalkan dunia. Islam mendorong kita bekerja, mencari rezeki halal, memberi manfaat, bahkan menjadi kaya dan dermawan. Namun hati tidak boleh terikat dunia. Dunia adalah hamba, akhirat adalah tuan. Siapa yang menjaga akhirat, dunia tunduk kepadanya. Siapa yang mengejar dunia, hatinya akan gelisah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat sebagai tujuannya, Allah akan menjadikan kekayaan di hatinya. Urusannya dimudahkan dan dunia datang kepadanya dalam keadaan hina. Barang siapa menjadikan dunia sebagai tujuannya, Allah akan menjadikan kefakiran di depan matanya.
urusannya berantakan, dan dunia tidak datang kepadanya kecuali yang telah ditentukan. Hidup ini singkat. Dunia hanya sementara, akhirat selamanya. Menata hati agar fokus pada akhirat berarti menata hidup agar tenang, damai, dan bermakna. Dunia tetap dijalani, tapi hatinya tidak terganggu. Dunia tetap di tangan, tapi akhirat ada di hati. Seperti bayangan mengikuti tubuh, dunia akan mengikuti hati yang tertambat pada Allah. Jadikan akhirat sebagai pusat hidup, niscaya hidup akan penuh berkah, rezeki lancar, dan hati selalu damai.